Ketika Prabowo hadir di forum internasional BRICS, dari seberang lautan Donald Trump justru meluncurkan peringatan keras. Ancaman tarif, tuduhan anti-Amerika, dan tekanan terhadap Indonesia kini jadi semakin nyata. Di tengah ketegangan global itu, bagaimana respon Menteri Keuangan Sri Mulyani? Dan apa dampaknya terhadap masa depan ekonomi Indonesia? Awal Juli 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brazil, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS, sebuah forum strategis negara-negara berkembang yang kini mulai membentuk poros kekuatan baru dunia. Indonesia sendiri resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025. Di forum ini, para pemimpin dunia menyampaikan keprihatinan atas gelombang proteksionisme global. Mereka mengkritik kebijakan tarif sepihak yang dinilai merusak perdagangan internasional dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Meski tak menyebut Amerika Serikat secara langsung, pesan mereka jelas. Dunia sedang mencari keseimbangan baru dan BRICS menjadi jalannya. Namun tak berselang lama, setelah forum itu digelar, Donald Trump merespon dengan amarah. 6 Juli 2025, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengunggah pernyataan keras di media sosial Truth. Ia menuduh BRICS menyebarkan kebijakan anti-Amerika dan mengancam akan menjatuhkan tarif tambahan 10% terhadap negara-negara anggotanya tanpa terkecuali. Tak berhenti di situ, Trump secara langsung menyebut Indonesia dalam surat yang ia kirim kepada Presiden Prabowo pada 7 Juli. Isi suratnya mengejutkan. Mulai 1 Agustus, semua produk dari Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32%. Trump menyebut defisit perdagangan dengan Indonesia sebagai bukti hubungan yang tidak resiprokal dan menuduh kebijakan RI telah merugikan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat. Ia juga memperingatkan bahwa jika Indonesia melakukan aksi balasan, maka tarif akan semakin tinggi. Sebuah tekanan diplomatik dan ekonomi yang tak bisa diabaikan untuk Indonesia. Ini bukan hanya soal angka, ini soal posisi dan kedaulatan. Di dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung menanggapi situasi ini. Usai rapat kerja di DPR, ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia masih memantau dan bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Kita sedang dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat. Ini penting untuk disikapi dengan hati-hati, ujar Sri Mulyani. Ia menambahkan bahwa dinamika global seperti ini menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RAPBN 2026. Termasuk soal asumsi makro dan kerangka fiskal nasional. Menteri Keuangan menyebut bahwa ancaman tarif balasan dari Amerika Serikat harus ditanggapi dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif, terutama karena dampaknya bisa langsung terasa pada ekspor, industri, bahkan lapangan kerja. Kita sedang melihat hari ini Presiden Prabowo ada di forum BRICS, dan dari Washington, Presiden Trump menyampaikan bahwa BRICS dianggap tak mendukung Amerika. Pernyataan itu mencerminkan realitas baru, bahwa politik global kini langsung menekan ruang fiskal dan ekonomi dalam negeri. Kini Indonesia berada di antara dua kutub kekuatan global, poros baru BRICS yang menjanjikan multipolaritas dan hegemoni Amerika yang tak ingin kehilangan pengaruhnya. Prabowo sebagai kepala negara yang baru memimpin Indonesia, menghadapi ujian besar pertamanya di panggung internasional. Akankah Indonesia tetap teguh sebagai anggota BRICS dan mencari mitra dagang baru untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika, atau justru memilih langkah kompromi demi stabilitas ekonomi nasional dalam jangka pendek? Sementara itu, Trump juga semakin agresif. Ia menyatakan bahwa rencana BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika merupakan ancaman serius. Jika mereka tetap melakukan dedolarisasi, maka tarif bisa naik jadi 100%, tegasnya. Sebuah peringatan keras bahwa perang dagang global telah dimulai dan Indonesia sudah masuk ke dalamnya. Apakah Indonesia siap menghadapi tekanan dari Amerika Serikat demi kedaulatan diplomasi dan ekonomi? Atau akan mundur dari posisi strategisnya di BRICS demi kestabilan jangka pendek? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan analisis global terkini yang berdampak langsung pada kita semua.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.